Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan algoritma Banker. Adapun teman-teman saya itu ada saya sendiri, Dimas Adi Prabowo, dan Dava Wahyu Erlangga, kemudian ada Fatki Maulana. Definisi algoritma Banker. Algoritma Banker yaitu digunakan untuk mengevaluasi setiap permintaan berdasarkan jumlah maksimum sumber daya yang diperlukan oleh setiap proses sehingga menghindari alokasi sumber daya yang dapat menyebabkan kondisi yang tidak aman. Algoritma Banker itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghindari terjadinya deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses dalam sistem operasi saling memblokir dan tidak bisa melanjutkan proses eksekusi. Hal ini terjadi karena masing-masing proses menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain. Deadlock dapat menyebabkan beberapa masalah seperti sumber daya sistem yang tidak seimbang dan tidak efisien, kemudian produktivitas yang menurun, penurunan kinerja sistem, dan sistem yang gagal. Algoritma ini disebut algoritma banker karena memodelkan sebuah bank di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Kemudian yang berikutnya ada analogi algoritma banker. Banker, dari algoritma banker dengan sistem operasi adalah misal nasabah merupakan proses-proses yang sedang berjalan. Kemudian uang atau dana yang dimiliki bank merupakan sumber daya, dan banker merupakan sistem operasinya sendiri. Setiap nasabah memiliki batas kredit. Apabila seorang nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman, maka diasumsikan nasabah tersebut telah menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan dapat mengembalikan semua pinjamannya kepada bank. Setiap nasabah dapat memohon kredit pada suatu waktu dan banker dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Jika ditolak, nasabah masih bisa menggenggam dana yang telah dipinjamkan untuknya dan menunggu selama waktu berhingga sampai permohonannya dapat disetujui. Bank hanya akan menyetujui pinjaman jika setelah memberikannya. Masih ada skenario di mana semua nasabah dapat mencapai batas kredit maksimum secara berurutan. Dengan cara ini, bank atau sistem operasi selalu menjaga dirinya dalam keadaan yang aman, menghindari resiko atau kebangkrutan, atau dalam sistem operasi disebut deadlock, dan memastikan bahwa semua nasabah atau proses akhirnya dapat memenuhi kebutuhan maksimum mereka. Suatu proses disebut deadlock jika proses menunggu satu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Sekumpulan proses berkondisi deadlock bila setiap proses yang ada di kumpulan itu menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan proses lain yang juga berada di kumpulan itu. Deadlock juga dapat terjadi ketika proses-proses mengakses secara eksklusif sumber daya, sedang menggenggam sumber daya yang meminta sumber daya lain. Salah satu metode untuk mencegah deadlock yaitu adalah dengan menggunakannya algoritma banker ini sendiri. Adapun penyelesaian yang Adapun contoh penyelesaian yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Pada slide kali ini terdapat contoh soal, yang mana soal tersebut terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4, yang memiliki 3 resource dengan tipe A memiliki 10 instance, tipe B memiliki 5 instance, dan tipe C memiliki 7 instance. Yang menjadi pertanyaan pada soal di slide ini adalah cek apakah sistem safe atau not safe. Sistem dikatakan safe apabila sistem berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dan sistem dikatakan not safe apabila sistem berjalan dan terjadi deadlock pada suatu sistem tersebut. Yang kedua, menentukan safe sequence-nya. Safe sequence di sini dimaksudkan proses mana yang akan didahulukan agar sistem berjalan dengan lancar dan tidak terjadi deadlock. Selanjutnya, ada penyelesaian. Penyelesaian dari permasalahan terdapat 4 tabel
yang memiliki masing-masing kolom pada setiap tabelnya. Yang pertama ada tabel proses yang berisikan kolom proses P0, P1, P2, P3, dan P4 yang telah diketahui pada soal. Yang kedua ada tabel allocation. Tabel allocation ini berisikan resource yang telah dialokasikan atau diberikan kepada masing-masing proses. Bisa dilihat di layar, terdapat resource A, B, dan C. Pada proses P0, resource A mengalokasikan memori atau resource-nya 0 dan resource B mengalokasikan resource 1 pada proses 0 dan resource C mengalokasikan resource 0 pada P0. Begitupun seterusnya sampai P4. Selanjutnya pada tabel ketiga ada tabel max. Tabel max di sini merupakan kebutuhan maksimum yang research berikan pada setiap proses. Contohnya pada proses 0, research A akan memberikan kebutuhan maksimum senilai 7 pada proses 0. Dan pada resource B akan memberikan kebutuhan maksimum 5 pada proses 0 dan resource C akan memberikan kebutuhan maksimum 3 pada proses 0. Begitupun seterusnya sampai proses 4 atau P4. Dan yang keempat ada tabel available, merupakan tabel ketersediaan resource yang sudah dialokasikan atau ketersediaan sisa dari tabel yang tidak dialokasikan. Mengapa pada tabel available memiliki nilai 3 pada A3, pada B3, dan C2? Kembali lagi pada soal. Pada soal memiliki 3 resource. Resource A memiliki 10 instance, resource B memiliki 5 instance, dan resource C memiliki 7 instance. Karena resource sudah dialokasikan pada setiap proses pada tabel allocation, misalnya resource A sudah dialokasikan pada proses P1 2, P2 3, dan P3 2. Jika dijumlahkan, maka resource pada resource A sudah dialokasikan sebanyak 7. Jadi ketersediaan resource hanya bernilai 3 pada resource A. Begitupun pada resource B. Resource B sudah dialokasikan pada setiap proses yang mana P01 dan P31. Jadi ketersediaan atau sisa resource yang dimiliki pada resource B adalah 3. Dan begitu pun pada resource C. Resource C sudah dialokasikan atau diberikan kepada setiap proses, yang mana proses P2 adalah C2, P3 1, dan P4 2. Jika dijumlahkan adalah 5, maka ketersediaan resource-nya adalah 2, karena sudah digunakan nih 5 resource dan hanya tersisa 2. Selanjutnya, sebelum memasuki save sequence, terlebih dahulu dibuat tabel need matrix. Rumus dari need ini bagaimana cara untuk mencari nilai need menggunakan rumus maksimal dikurangi allocation. Jadi, contohnya pada proses P0, resource A memiliki nilai 7 dikurang dengan allocation pada P0A. Berarti 7 dikurangi 0 memiliki nilai 7. Jadi resource pada tabel need A memiliki nilai 7. Selanjutnya pada resource B pada proses 0 memiliki nilai 5 dikurangi resource B pada proses 0 di tabel allocation memiliki nilai 1. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kita tulis di need adalah 4. Begitu juga pada resource C. Pada proses 0, kebutuhan maksimumnya adalah 3 dikurangi resource yang sudah diberikan atau dialokasikan pada proses 0 adalah 0. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Begitupun pada proses P1. Proses P1 memiliki rumus yang sama seperti proses P0 sebelumnya.
Kita lihat dulu di sini kebutuhan maksimum pada proses P1 adalah 3. 3 dikurangi dengan allocation resource A adalah 2. 3 dikurang 2 maka hasilnya adalah 1. Jadi kita tulis pada tabel NEET adalah di resource A adalah 1 pada proses 1. Yang kedua ada resource B pada proses 1 memiliki nilai 2 atau kebutuhan maksimumnya adalah 2 dan alokasi pada proses 1 di resource B adalah 0. Jadi 2 dikurang 0 adalah 2. Dan pada resource C memiliki nilai 2 dan dikurang dengan allocation pada proses 1 di resource C adalah 0. Jadi 2 dikurang 0 adalah 2. Lalu begitupun terjadi pada P2, P3, dan P4. Maka P2 memiliki nilai NEET 600, P3 memiliki nilai NEET 011, dan P4 memiliki nilai NEET 431. Selanjutnya, untuk menentukan save sequence akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang tadi, yaitu masuk kepada rumus save sequence. Rumus save sequence sendiri yaitu if need lebih kecil dari work, maka work sama dengan work plus allocation. Kemudian masuk kepada proses yang pertama, yaitu proses P0. Proses P0 memiliki nilai need yaitu 7, 4, dan 3. Kemudian pada proses P0 sendiri memiliki nilai work yaitu 3, 3, 2. Apakah nilai need pada proses P0 lebih kecil dari proses work 3, 3, 2? Karena nilai need lebih kecil dari proses pada work sendiri yaitu 3, 3, 2, maka nilai tersebut merupakan false. Karena proses P0 false, maka dia akan ditunda. Kemudian masuk kepada proses P1. Proses P1 pada need sendiri memiliki nilai 1, 1, 2, dan nilai work-nya yaitu masih 3, 3, 2. Karena P1 lebih kecil daripada 3, 3, 2, maka proses tersebut yaitu bernilai true. Karena true, maka dia akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu masuk ke dalam rumus yaitu work plus allocation. 3, 3, 2 ditambah allocation pada nilai P1 yaitu 200 sama dengan 3 ditambah 25, 3 ditambah 0, 3, 2 ditambah 0, 2. Maka proses work pada P1 yaitu 5, 3, 2. Maka pada tabel kita masukkan kemudian berganti menjadi 5, 3, 2 merupakan proses dari P1. Kemudian masuk ke dalam proses P2, yaitu P2 sendiri memiliki nilai ini yaitu 600 dan nilai work available-nya yaitu 532 menggunakan nilai work available yang telah diproses sebelumnya. Apakah nilai 600 lebih kecil dari 532? Jawabannya yaitu false. Karena proses P2 lebih besar daripada 532. Karena itu menjadi false, proses P2 ditunda. Kemudian kita lanjut ke proses P3. Proses P3 memiliki nilai need yaitu 011 dan nilai work available-nya yaitu masih 532. Apakah 011 lebih kecil daripada 532? Karena 532 lebih besar dari 001, maka nilai proses P3 yaitu true. Karena true, kita masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam rumus yaitu work plus allocation. Maka 532 ditambah work allocation pada proses P3 yaitu 211, hasilnya yaitu 5 ditambah 27, 3 ditambah 11, 2 ditambah 1, 3. Maka nilainya yaitu 743. Kemudian kita lanjut kepada proses yang ke P4.
proses P4 sendiri, yaitu memiliki nilai init 4, 3, dan 1. Kemudian kita masukkan proses work pada sebelumnya, yaitu 7, 4, 3. Apakah 431 lebih kecil dari 743? Jawabannya adalah ya. Karena proses 431 lebih kecil dari 743, maka bernilai true. Karena bernilai true, maka akan dilanjutkan ke dalam proses selanjutnya, yaitu masukkan ke dalam rumus, yaitu work plus allocation. Maka 743 ditambah 002, yaitu 7 ditambah 0, 7, 4 ditambah 0, 4, 3 ditambah 2, 5. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel untuk memperbarui proses yang NEET ini, yaitu menjadi 745 merupakan proses P4. Apakah ini sudah selesai? Tentu belum, karena tadi sebelumnya masih ada nilai yang tertunda, yaitu P0 dan P2. Kemudian kita ulang dari atas lagi, masukkan proses P0. P0 memiliki nilai NEET yaitu 7, 4, dan 3. Dan work sebelumnya yaitu 745. Apakah 743 lebih kecil dari 745? Jawabannya adalah true. Karena jawaban true, kita masukkan ke dalam rumus yaitu work plus allocation, maka 745 ditambah allocation dari proses P0 yaitu 0, 1, 0, maka 7 ditambah 0 yaitu 7, 4 ditambah 1 yaitu 5, 5 ditambah 0 yaitu 5. Maka kita masukkan ke dalam tabel available menjadi 755 merupakan proses dari P0. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses yang terakhir, yaitu P2, yaitu nilai NEET dari P2 sendiri yaitu 600, dan nilai work available-nya yaitu 755 menggunakan proses sebelumnya yaitu P0. Apakah 600 lebih kecil dari 755? Maka jawabannya adalah true. Karena true, kita masukkan ke dalam rumus yaitu menjadi 755 ditambah 302, maka hasilnya 7 ditambah 3, 10, 5 ditambah 0, 0, dan 5 ditambah 2, yaitu 7. Kita masukkan ke dalam tabel available lagi, yaitu menjadi 10, 5, dan 7 merupakan proses dari P2. Kemudian kita masukkan ke dalam save sequence, atau kita urutkan, yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Kenapa bukan P0? Karena tadi proses pertama P0 dia tertunda atau ditunda, maka proses yang pertama keluar yaitu P1, kemudian P3, kemudian P4, dan kembali lagi P0 dan P2. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai algoritma bunker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.